Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas belajar bersama praktikum rangkaian RLC, rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor pada sumber tegangan AC, pada sumber tegangan arus bolak-balik. Pertama, tujuan praktikum rangkaian RLC ini untuk mempelajari bagaimana impedansi pada suatu rangkaian arus AC. Kedua, untuk mempelajari dan menentukan reaktansi, induktansi, dan impedansi. Nah, apa itu impedansi? Impedansi itu merupakan hambatan total. Sedangkan reaktansi itu adalah hambatan yang diberikan oleh resistor. Kemudian induktansi, hambatan yang diberikan oleh induktor, dan nanti hambatan ini akan kita hitung berapa hambatan totalnya. Kemudian yang kedua, dasar teori yang mendasari praktikum rangkaian RLC ini. Rangkaian RLC, rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor ini akan dirangkai secara seri dengan sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, elemen rangkaian yang menyatakan tenaga yang tersimpan dalam medan magnet yang disebut dengan induktor itu diberikan hubungan kalau secara matematisnya tegangan terhadap fungsi waktu sebanding dengan induktor yang berbanding lurus dengan tegangan yang melalui perubahan arus persatuan waktu. Jadi VT, tegangan persatuan waktu, sama dengan LDI per DT. Artinya ini konstanta kesetaraannya itu atau kesebandingnya itu merupakan induktansi L, kemudian dikalikan dengan perubahan arus persatuan waktu. Kalau kita bisa lihat di gambarnya itu ada kesebandingan antara arus, kemudian tegangan, dan nilai kapasitansi kapasitornya. Nah, kemudian pada rangkaian ini yang kita rangkai nanti secara seri, sebetulnya nanti ada 4 variasi. Jadi ada ini rangkaian hambatan resistor ya, rangkaian resistor, induktor, kemudian sumber tegangan arus bolak-balik, resistor dan kapasitor, sumber tegangan arus bolak-balik, kemudian kapasitor, induktor, sumber tegangan arus bolak-balik, dan keempat komponen itu, yaitu yang terakhir rangkaian resistor, induktor, kapasitor, dan sumber tegangan arus bolak-balik. Nah, kita bisa menentukan hambatan totalnya atau impedansi yang merupakan suatu elemen dari rangkaian untuk membandingkan antara tegangan dan arus dalam bentuk fungsi satuan waktu. Z, impedansi, sama dengan VT per IT, atau impedansi itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan arus terhadap fungsi waktu. VT itu adalah tegangan sinusoidal, sedangkan IT-nya itu adalah arus soidalnya. Untuk praktikum kita ini, kita mengukurnya secara manual, belum menggunakan fungsi waktunya ya, jadi menggunakan alat dan bahan yang sudah ada ini. Saya perkenalkan dulu bagian yang ketiga, yaitu memperkenalkan alat dan bahan. Pertama, power supply atau catu daya. Nanti kita akan gunakan arus bolak-balik, arus AC yang biru ini. Nah, bisa kita intip di tabel data hasil pengamatan. Kita lihat yang tabel keempat, rangkaian RLC. Di sini ada sumber tegangan AC. Di kolom kedua itu VAC. Nah, nanti bisa kita variasi sumber tegangan ini. Power supply, alat yang pertama, kemudian yang kedua kabel penghubung. Ini ada yang merah dan kuning. Ini sama fungsinya sebagai penghantar ya, nanti untuk membedakan antara yang positif dan negatif begitu. Kabel penghubung akan kita gunakan untuk menghubungkan antara ini
komponen elektronikanya dengan power supply-nya. Kemudian inti dari praktikum kita, alat yang kita gunakan adalah resistor, induktor, dan kapasitor. Ini ada kapasitor, kita gunakan yang 1000 mikrofarad. Kemudian ada induktor. Induktor ini nanti ada nilainya ya dalam satuan Henry. Ini nanti bisa dilihat, kurang kelihatan ya, 100 mikrohenry. Kemudian ada resistor yang harus kita perhatikan 4 gelangnya untuk menentukan berapa hambatannya, berapa ohm hambatan resistor ini. Kemudian alat ukur yang kita gunakan itu adalah multimeter analog ya. Coba kita perhatikan lagi tabel keempat, nanti akan mengukur tegangan dan akan mengukur arus yang mengalir. Nah, untuk tegangan kita segarkan kembali ingatan ya. Jadi kita menggunakan sumber AC tadi dan kita mengukur tegangan. Di sini ada AC volt ya. Kita menggunakan yang ini. Nah, kemudian kita lihat skala yang ditunjuk AC volt juga. Berarti ini yang merah ini. Nah, nanti skala yang ditunjuk dengan skala yang di sini dengan skala yang di bawahnya ini ya, nanti dibandingkan. Lebih mudah kalau kita pilih yang misalkan di bawahnya itu menggunakan 10 ya, kemudian yang di atas menggunakan 10. Jadi 10/10 itu kan 1. Jadi nanti tinggal kita ambil nilai yang ditunjuk, skala yang ditunjuk berapa gitu di rentang yang 10 ini. Ini multimeter. Begitu juga dengan tadi mengukur tegangan. Begitu juga dengan nanti akan mengukur arus pada resistor, pada induktor, dan pada kapasitor. Kalau mengukur arus berarti kita pilih yang arus. Arus. Mengukur arusnya ya. Arus AC. Nah, itu untuk alat dan bahan. Jadi saya ulangi, ada power supply, kemudian ada kabel penghubung, kemudian ada kapasitor dengan diperhatikan nanti kakinya ada yang positif, yang lebih panjang, yang pendek negatif. Kemudian ada induktor, resistor. Ini ketiga komponen ini kan nanti akan dipasang di papan rangkaian. Kemudian alat ukurnya adalah multimeter analog. Nah, kalau misalkan ukurannya kecil gitu ya, arus yang teridentifikasi terukur itu kecil, multimeter analog ini tidak mampu menunjukkan skalanya gitu ya. Kita bisa dibantu dengan yang namanya multimeter digital. Ini akan lebih mudah kita gunakan ya, karena skalanya akan tertera di LCD-nya ini. Kemudian kita juga menggunakan skalanya juga sama ya. Di sini ada yang bagian kuning ini adalah untuk mengukur arus ya. Ini ada ampere, satuannya ampere. Nah, nanti untuk probe-nya juga bisa dihubungkan di kabel penghubungnya di papan rangkaian pada komponen elektronika. Demikian untuk yang alat dan bahan. Sekarang kita lanjut ke lembar data hasil praktikum. Karena ini ada 4 tabel dan rangkaiannya itu beda-beda, kita lihat yang paling lengkap yaitu tabel keempat, rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, di sini ada tegangan, sumber tegangan, kita bisa memvariasinya dengan melihat skala pada power supply-nya. Kemudian nilai hambatan berapa ohm, kita bisa menghitung gelang yang ada pada resistor ini. Jadi ada 4 gelang gitu ya, seperti ini. Ini ada merah, hitam, coklat, dan perak ya. Oh, ini kebalik. Berarti coklat, hitam, merah, dan perak. Nah, nanti tinggal dihitung nilainya berapa.
Perak itu kan 10% toleransinya. Kita hitung yang 3 gelangnya, coklat, hitam, dan merah. Kemudian untuk induktor itu nilainya juga ada di induktornya ya. Begitu juga dengan kapasitor. Nah, untuk impedansi dengan simbolnya Z itu berapa ohm hambatan totalnya, itu nanti bisa kita hitung dengan cara perhitungan ya, menggunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat gitu. Nah, XL itu apa? XL itu adalah hambatan pada induktornya. Atau bisa kita cari dengan omega L. L-nya kan sudah ada di induktor nilainya. Omeganya itu 2VF. Nanti untuk frekuensinya kita bisa lihat di frekuensi pada tegangan bolak-baliknya, arus bolak-baliknya. Kemudian untuk XC, hambatan pada kapasitor itu bisa dihitung dengan omega C. Ini nilai C-nya kan sudah ada di sini. Kemudian omeganya itu 2VF, nanti tinggal dikalikan, atau bisa juga menggunakan persamaan yang hukum ohm ya. Jadi kita bisa menentukan tegangan itu dengan hukum ohm yang V sama dengan I kali R, tinggal hambatannya itu diganti. Kalau resistor ya R, kalau ini induktor XL, kalau kapasitor XC. Itu juga bisa digunakan persamaan itu. Nah, jadi untuk praktikum ini sebetulnya komponen resistor, induktor, dan kapasitor itu nilainya bisa dilihat diamati. Nilai ukurnya itu di komponen elektronikanya. Kemudian untuk tegangannya kita gunakan tegangan sumbernya itu tegangan yang ada di sini di power supply. Kemudian tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor bisa kita ukur dengan multimeter. Kemudian arusnya juga, arus resistor, induktor, dan kapasitor juga bisa kita ukur dengan multimeter. Untuk analisis datanya berarti kita ingin menentukan hambatan total, impedansi, dan delta Z-nya atau error terhadap hambatan total yang dihitung. Demikian untuk pengantar praktikum resistor, induktor, dan kapasitor. Nanti akan dilanjutkan dengan metode atau prosedur praktikum RLC ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung ke praktikum saja. Di sini kita sudah menyiapkan alat dan bahan. Tentu ada kapasitor. Ini kapasitornya 1000 mikrofarad. Terus ada induktor. Induktornya ini 100 mikrohenry. Terus ada resistor ini 1K. Ada juga project board atau papan rangkaian. Lalu ada multimeter digital, multimeter analog, dan pastinya ada power supply atau catur daya. Nah, setelah alat dan bahan disiapkan, selanjutnya kita mengukur tegangan sumber pada power supply. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan dua variasi tegangan sumber, yaitu 3 volt dan 6 volt. Nah, untuk mengukurnya seperti pada praktikum kapasitor, jadi kita melakukan kalibrasi multimeter analog dulu. Ini kita selektornya kita arahkan ke ohm, lalu probe-nya kita satukan kayak gini, terus kita cek apakah sudah di posisinya atau belum, udah 0 apa belum. Kalau belum, diposisikan dulu seperti ini. Nah, sudah. Selanjutnya kita ubah selektornya ke ACV karena kita menggunakan tegangan AC untuk praktikum RLC kali ini. Nah, kita pakai 50 dulu, kalau misal nanti nggak kelihatan baru kita turunkan seperti itu. Nah, power supply kita arahkan ke 3 volt. Terus kita cek tegangannya.
Nah, karena nggak kelihatan, kita turunin lagi ke 10. Lalu kita cek. Nah, sudah terlihat di sini menunjukkan 2,9 volt. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui tegangannya berapa, kita cek juga frekuensinya menggunakan multimeter digital. Nah, kita arahkan ke selektornya, kita arahkan ke hertz karena kita mau mengukur frekuensinya. Probe-nya kita pasang dulu, kita nyalakan. Nah, di sini terlihat untuk frekuensinya itu 50, sekian hertz. Seperti itu. Nah, setelah kita mengukur tegangan dan frekuensi power supply-nya, selanjutnya kita rangkai untuk rangkaian RLC. Karena namanya RLC, ya kita udah tahu isinya apa aja. Ada resistor. Nah, resistor ini kakinya sama aja ya, tidak ada positif negatif, jadi bisa dipasang terbalik seperti itu. Nah, selanjutnya ada induktor. Induktor juga sama seperti resistor, kakinya bebas. Ini kita pasang. Selanjutnya kapasitor. Kalau kapasitor yang kaki yang panjang ini positif dan yang pendek negatif. Atau yang ada ininya ini negatif, kaki yang negatif. Ini kita pasang secara seri. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Ini R, ini L, ini C. Nah, selanjutnya kita hubungkan ke catu daya. Jangan lupa kita menggunakan tegangan AC atau bolak-balik. Nah, untuk data yang kita cari itu ada yang kita ukur ini ada beberapa data, yaitu ada VR, ada tegangan pada R, tegangan pada induktor, tegangan pada kapasitor, lalu ada arus pada resistor, arus pada induktor, dan arus pada kapasitor, seperti itu. Nah, setelah dirangkai seperti ini dan telah dihubungkan ke power supply, selanjutnya kita ukur, pertama kita ukur tegangan terlebih dahulu, yaitu tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor. Sebelumnya kita arahkan dulu selektornya ini ke volt, lalu pastikan probe yang merah ini sudah terpasang ke tempatnya, karena ada beberapa lubang probe merahnya ini. Nah, di sini nih untuk mengukur arus listrik. Nah, yang di sini ada untuk tegangan, ada hambatan, ada frekuensi. Jadi karena kita ingin mengukur tegangan, kita arahkan ke yang tegangan yang di sini. Lalu selanjutnya, karena tegangan yang kita ukur ini adalah tegangan bolak-balik atau AC, maka dilihat dulu di sini. Ini kita ubah dulu menjadi AC karena ini masih DC. Nah, ini sudah AC.
Oke, langsung kita ukur saja. Nah, untuk resistornya ini tegangannya 3,1 sekian. 3,105. Lalu untuk induktornya itu 0,014. Lalu untuk kapasitor 0,003. Nah, setelah kita mengukur tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitor, selanjutnya kita mengukur arus. Nah, untuk mengukur arus ini kita harus mencabut dulu yang di sini, kita ubah di ampere, di arus untuk mengukur arus, karena memang berbeda seperti itu probnya. Lalu selektornya ini kita putar, lalu diarahkan ke bagian ampere seperti ini. Lalu diingat, kita kan ingin mengukur arus pada resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, tegangannya itu kan bolak-balik atau AC, maka harus diubah ke AC dulu seperti itu. Lalu langsung saja kita ukur ya untuk arusnya. Nah, untuk mengukur arus ini tidak sama dengan tegangan. Kita harus mencabut dulu komponen yang ingin kita ukur. Misal yang pertama kita ingin mengukur arus pada resistor, maka kita harus cabut resistor ini dulu agar kakinya ini tidak tersambung dengan kaki induktor. Kita geser saja seperti ini. Kita geser seperti ini. Nah, seperti ini saja. Kenapa kita geser? Karena memang kita kan ingin mengukur arus. Nah, arus ini kan, arus listrik itu kan mengalir, jadi kita tidak bisa mengukur seperti kayak yang tegangan tadi, kayak gitulah. Selanjutnya kita langsung saja nyalakan power supply, kita ukur. Nah, untuk arus pada resistor ini di 0,002. Nah, selanjutnya untuk mengukur arus pada induktor juga kita melakukan hal yang sama. Nah, yang induktor ini kakinya salah satu disambungkan dengan yang resistor, kaki resistor yang belakang ini. Lalu yang satu tidak boleh menyambung dengan kapasitor. Lalu langsung kita ukur saja setelah kita nyalakan power supply. Untuk arusnya 0,002. Selanjutnya kita mengukur arus pada kapasitor. Nah, untuk kapasitor juga sama. Gini, yang plus kita sambungkan ke sini. Terus nah, bedanya itu kita lepas bagian probe yang hitamnya ini. Nah, probe hitamnya yang kecapit buayanya ini kita sambungkan ke probe yang hitam. Terus yang probe merah kita hubungkan ke kaki yang negatif kapasitornya. Terus nyalakan power supply.
Nah, untuk arusnya kita dapatkan 0,002 ampere. Baik, ini adalah data yang telah kita dapatkan. Kita review kembali ya, mulai dari frekuensi 50 Hz, kemudian tegangan sumber 2,9 volt, kemudian tegangan VR 3,105, VL 0,014 dan VC 0,03. Kemudian arus IR 0,02, IL 0,02, IC 0,02. Kenapa arusnya sama? Karena kita rangkaian seri tadi. Kemudian R, L, dan C, nilai ini adalah nilai yang kita baca dari alatnya langsung. Namun untuk menghitung impedansi nantinya kita perlu mencari nilai hambatan dari L dan C dengan cara XL dan XC. Pada XL kita menggunakan persamaan omega dikali L dengan omega 100 dikali L-nya 100 mu Henry. Didapatkan nilai 10 pangkat min 2 ohm. Kemudian pada XC kita memakai persamaan 1 per omega C dan didapatkan 10 pangkat min 1 ohm. Untuk menghitung impedansi, kita gunakan persamaan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Tadi kita sudah dapatkan nilai XL dan XC ya. Tinggal dimasukkan saja angkanya 1000 pangkat 2 plus 0,01 min 0,1 kuadrat. Karena ini di dalam kurung, jadi ketika nilai yang didapatkan dari pengurangan ini hasilnya negatif, itu tidak masalah karena nanti akan dikuadratkan. Kemudian kita dapatkan 1 juta ditambah 0,0081, hasilnya ini. Dan ketika di akar itu kita dapatkan 1000 ohm. Cara-cara yang telah kita lakukan, baik mulai dari praktikum hingga analisisnya, itu digunakan pada tegangan sumber 6 volt juga. Jadi langkah-langkahnya tetap sama.